Malam itu, hujan turun deras membasahi desa kecil yang sunyi. Di tengah desa tersebut, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Dinding-dindingnya penuh dengan lumut dan retakan. Sementara jendela-jendelanya tertutup rapat, seolah menyembunyikan sesuatu yang mengerikan di dalamnya. Rumah itu dikenal oleh penduduk setempat sebagai rumah hantu. Orang-orang menghindari untuk lewat di depannya. Bahkan di siang hari, mereka bilang, rumah itu membawa sial. Dan siapapun yang masuk ke dalamnya tidak akan pernah kembali dengan selamat. Suatu malam, seorang remaja bernama Andi mendapat undangan aneh di pintu rumahnya. Kertasnya tampak kusut dan tua, seolah-olah sudah bertahun-tahun tergeletak di dalam kegelapan. Isinya hanya satu kalimat, datanglah ke rumah di ujung desa tengah malam. Dan semua rahasia akan terungkap. Andi merasa penasaran sekaligus takut. Sebagai remaja yang selalu menyukai tantangan, dia mengajak 3 temannya Bini, Lita, dan Sari untuk ikut bersamanya. Mereka berpikir itu hanya candaan atau prank dari seseorang di desa. Namun, entah kenapa, mereka merasakan sesuatu yang janggal sejak menerima undangan itu. Ketika malam semakin larut, keempatnya berjalan menuju rumah tua tersebut. Setiap langkah semakin berat, seolah-olah sesuatu menahan mereka untuk mendekati rumah itu. Di depannya, gerbang besi berkarat berderit tertib angin, seolah-olah menyambut mereka. Rumah itu tampak gelap, kecuali satu cahaya kecil di jendela lantai atas yang sekejap muncul dan menghilang. Beni menelan ludah, mencoba menenangkan perasaan takutnya. Ini pasti hanya candaan. Ayo masuk, kita buktikan tidak ada yang aneh, katanya dengan suara bergetar. Namun, begitu mereka membuka pintu depan, angin dingin menyapu wajah mereka, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Sari berusaha menutup hidungnya, tapi bau itu semakin kuat, seolah-olah memenuhi seluruh ruangan. Saat mereka melangkah masuk, pintu di belakang mereka tiba-tiba tertutup dengan keras, seakan-akan mereka terjebak di dalam rumah itu. Di dalam kegelapan, mereka mendengar bisikan samar yang memanggil nama mereka satu persatu, seperti suara dari masa lalu yang terlupakan. Begitu pintu di belakang mereka tertutup, suasana di dalam rumah semakin mencekam. Dindingnya ditutupi oleh lukisan-lukisan tua yang memandang ke arah mereka dengan mata kosong dan suram. Cahaya dari senter yang dibawa Andi hanya mampu menembus sebagian kecil dari kegelapan di sekitarnya. Mereka semua mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari setiap sudut rumah. Sari, yang dari tadi berusaha tetap tenang, mulai merasakan desiran ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Apa kalian dengar itu? Bisiknya pelan, sambil menggenggam tangan Lita erat-erat. Lita mendengar sesuatu suara lirih yang sama, seperti anak kecil yang menangis. Tapi tidak ada siapapun di rumah itu, hanya mereka berempat. Perlahan, mereka semua mendekat ke arah suara tersebut. Tangisan itu terdengar dari sebuah kamar yang berada di ujung lorong gelap. Andi, yang penasaran, mengarahkan senter ke arah lorong itu. Di ujungnya, pintu kamar terlihat sedikit terbuka, menampakkan retakan kecil dari dalam ruangan. Cahaya senter Andi memantulkan bayangan aneh di dinding, membuat jantung mereka semakin berdegup kencang. Mereka saling bertukar pandang, seolah bertanya, apakah mereka akan melangkah lebih jauh atau tidak. Kita harus lihat ke dalam. Mungkin itu cuma mainan usang yang rusak, atau semacamnya, bisik Beni. Mencoba menenangkan dirinya meski suara tangis itu membuat bulu kuduknya meremang. Mereka berjalan perlahan mendekati pintu itu. Tangan Andi gemetar saat dia menyentuh pegangan pintu yang dingin dan berkarat. Begitu, dia mendorongnya perlahan. Pintu terbuka dan suara tangisan itu mendadak berhenti. Ruangan itu gelap, kecuali sebuah boneka tua yang duduk di tengah lantai, menatap mereka dengan mata hitam yang kosong. Sari menjerit pelan, kenapa bonekanya bisa ada di sini? Dan kenapa seperti memandang ke arah kita? Sebelum mereka sempat menjawab, lampu gantung di atas mereka mulai bergoyang sendiri, seolah ada seseorang yang mengayunkannya. Lita merasakan hawa dingin di belakangnya, dan saat ia berbalik, dia melihat sosok wanita berambut panjang dan kusut berdiri di ujung ruangan, menatap mereka dengan mata merah menyala. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan mereka dalam ketakutan yang memuncak. Mereka semua ingin berlari keluar, tapi begitu mereka mencoba, langkah mereka terasa semakin berat. Suara bisikan mulai memenuhi ruangan, dan seolah-olah rumah itu tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Keringat dingin membasahi tubuh mereka,
dan napas mereka terengah-engah setelah berlari tanpa henti. Rasa takut semakin merasuk ke dalam hati mereka. Setiap sudut rumah ini seakan hidup, menjerat mereka dalam kegelapan yang semakin pekat. Di tengah ruangan, boneka tua itu masih duduk. Kini tampak tersenyum sinis, seolah-olah menikmati ketakutan mereka. Ada yang harus kita lakukan untuk keluar dari sini. Rumah ini sepertinya tidak ingin melepaskan kita begitu saja, ujar Andi. Suaranya bergetar. Mereka memutuskan untuk berpisah, berharap salah satu dari mereka bisa menemukan jalan keluar. Andi dan Sari menuju ruang bawah tanah, sementara Beni dan Lita mencoba mencari ke arah lain. Meskipun hati mereka diliputi kecemasan, saat berjalan menyusuri lorong gelap, Beni dan Lita menemukan sebuah cermin tua yang tergantung di dinding. Bingkai cermin itu berdebu, namun ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Di dalam cermin, mereka melihat bayangan diri mereka sendiri, tapi wajah mereka tampak pucat, dengan mata yang hitam dan kosong, menatap dengan tatapan penuh kebencian. Ada yang aneh dengan cermin ini. Kenapa bayangan kita terlihat seperti itu? Bisik Lita. Suaranya bergetar ketakutan. Tiba-tiba, bayangan mereka di cermin bergerak sendiri. Tanpa mereka sadari, bayangan Beni mengulurkan tangan dari dalam cermin, mencengkeram lengan Lita dengan kuat. Lita menjerit, mencoba menarik tangannya, tapi genggaman itu begitu dingin dan kuat, seolah-olah menarik jiwanya keluar. Beni panik dan mencoba menarik Lita menjauh dari cermin. Namun, semakin ia menarik, semakin kuat cengkeraman bayangan itu, hingga akhirnya suara retakan terdengar, dan cermin itu pecah menjadi ribuan serpihan. Bayangan di dalam cermin pun menghilang. Tapi Lita terlihat lemah, dan wajahnya semakin pucat. Sejak saat itu, matanya tampak kosong, seolah-olah jiwanya tertinggal di balik cermin. Sementara itu, di ruang bawah tanah, Andi dan Sari menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Ruangan itu dipenuhi dengan koretan-koretan di dinding, yang tampak seperti mantra kuno. Dan di tengah ruangan, ada sebuah peti kayu tua yang terkunci rapat. Sari, yang merasa takut namun penasaran, mendekati peti tersebut. Tangan Andi mencoba menghentikannya, namun terlambat begitu Sari menyentuh peti. Suara tawa menyeramkan memenuhi ruangan, membuat mereka berdua merinding. Peti itu bergetar, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Di tengah suara tawa yang menggema, Sari mulai merasakan kehadiran sosok di belakangnya. Perlahan, dia berbalik dan melihat bayangan wanita berambut panjang dan kusut, dengan mata merah menyala menatap mereka penuh dendam. Andi ingin bergerak, namun tubuhnya terasa kaku, seolah terperangkap oleh tatapan mengerikan itu. Kegelapan menyelimuti ruangan saat bayangan wanita itu mendekat, seolah-olah menelan mereka satu persatu. Tawa mengerikan bergema di sekeliling, menggetarkan tubuh Andi, Beni, Lita, dan Sari. Mereka mencoba mencari pegangan, tetapi dinding terasa dingin dan licin, seperti dinding penjara yang telah lama tidak terjamah cahaya. Lita menggenggam tangan Sari erat-erat, sementara Andi berusaha meraba-raba, mencari sesuatu yang mungkin bisa menolong mereka. Namun, yang dia temukan hanyalah permukaan dingin dari cermin besar di dinding ruangan. Cermin yang terlihat usang dengan bingkai berukir aneh. Saat Andi melihat ke dalam cermin itu, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda bayangannya. Di dalam cermin tampak lebih tua, dengan wajah penuh luka dan mata kosong. Tidak mungkin, Andi berbisik dengan suara serak, mengalihkan pandangan. Namun, bayangan di dalam cermin itu tiba-tiba menatapnya kembali. Matanya yang kosong berubah menjadi merah menyala. Tiba-tiba, cermin itu memperlihatkan pemandangan mengerikan dari masa lalu. Potongan-potongan gambar seorang wanita yang disiksa dan dikhianati. Tubuhnya dilemparkan ke dalam ruang bawah tanah rumah ini oleh seseorang yang tampak penuh amarah. Wanita itu adalah sosok yang sama dengan yang mereka lihat sebelumnya. Berambut panjang dengan mata merah membara. Gambar itu bergerak cepat, menunjukkan bagaimana wanita tersebut terperangkap dan mati dalam penderitaan. Hingga akhirnya, arwahnya menghantui rumah ini, penuh dengan dendam terhadap siapapun yang berani memasuki wilayahnya. Cermin itu seolah-olah memberi peringatan kepada mereka tentang kutukan rumah tersebut. Sari, yang juga melihat gambar itu dari cermin, merasa tubuhnya bergetar hebat. Dia mulai menangis dan memohon untuk keluar. Namun bayangan wanita itu muncul lagi. Kali ini tepat di belakang mereka. Wanita itu mendekat, rambutnya yang kusut dan panjang menjuntai.
wajahnya penuh luka yang mulai mengeluarkan darah segar. Tangan dinginnya terulur hendak meraih mereka. Benny dan Lita mencoba berteriak, namun suara mereka tak terdengar di tengah pekikan arwah wanita itu. Andi, lakukan sesuatu. Lita memohon dalam ketakutan. Andi, yang gemetaran, namun berusaha tetap tenang. Ingat sesuatu yang dia lihat di ruangan bawah tanah. Sebelumnya tulisan mantra kuno yang tampak seperti kunci untuk menghentikan roh jahat ini. Dengan terbata-bata, Andi mulai mengucapkan kalimat-kalimat dari mantra itu. Meski tidak yakin apakah itu akan berhasil. Begitu dia selesai mengucapkannya, suara wanita itu menghilang dan ruangan kembali sunyi. Mereka semua berusaha mengatur napas, tak percaya bahwa suara itu akhirnya berhenti. Namun, keheningan itu hanya sesaat. Perlahan, mereka mendengar suara tangis pelan yang semakin lama semakin keras, membuat mereka sadar bahwa arwah itu belum sepenuhnya pergi. Mereka harus segera keluar dari rumah ini, sebelum arwah yang penuh dendam itu kembali lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Namun, saat mereka mencoba membuka pintu, mereka menyadari bahwa pintu itu tidak bergerak sama sekali, seolah-olah terkunci dari luar. Rasa takut semakin menjerat mereka, dan dari dalam cermin, sosok wanita itu muncul lagi, tersenyum lebar dengan mata merah yang membara. Setelah pintu tetap terkunci dan arwah itu muncul lagi di dalam cermin, keempatnya diliputi ketakutan yang semakin tak terbendung. Mereka mencoba menjauh dari cermin, namun kemanapun mereka melangkah, bayangan wanita berambut panjang itu selalu ada di balik pantulan cermin, mengawasi mereka dengan tatapan penuh dendam. Sari mulai kehilangan kendali atas dirinya. Dia meremas tangannya sendiri, gemetar dan berbisik panik. Kita tidak akan pernah keluar dari sini. Kita akan mati di sini. Andi menggenggam bahu Sari, mencoba menenangkannya meskipun dirinya juga ketakutan. Kita akan keluar, Sari, kita hanya perlu berpikir jernih, ucapnya, meskipun keyakinannya mulai goyah. Namun, suara tangisan dan bisikan dari arwah itu terus menghantui mereka, membuat pikiran mereka semakin kabur. Di tengah kepanikan, Benny melihat sesuatu di lantai, jejak-jejak darah yang tampaknya menuju ke arah lemari tua di sudut ruangan. Lemari itu tertutup rapat, tetapi tampak berbeda dari yang lain, seolah menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Meskipun ragu, mereka semua bergerak perlahan mendekati lemari tersebut. Benny mengulurkan tangannya, membuka pintu lemari itu perlahan. Di dalamnya, mereka menemukan selembar kertas tua yang terlihat usang, dengan tulisan tangan yang sulit dibaca. Teks tersebut sepertinya adalah catatan harian seseorang yang pernah tinggal di rumah ini. Andi mengambil kertas itu dan mulai membacanya dengan suara pelan. Mereka tak akan pernah mengerti penderitaanku. Aku terperangkap di sini, dipenuhi dendam dan sakit hati. Setiap orang yang berani masuk ke rumah ini akan merasakan penderitaanku. Mereka akan merasakan siksaan yang tak berujung, seperti yang pernah kurasakan. Tulisan itu terputus dengan koretan kasar, namun di bagian bawah kertas, mereka melihat simbol aneh yang mirip dengan simbol mantra yang ditemukan Andi di ruang bawah tanah. Andi menyadari bahwa simbol itu mungkin kunci untuk mengakhiri kutukan rumah ini. Mungkin ini bisa menghentikan roh itu, bisik Andi sambil menunjukkan simbol tersebut kepada teman-temannya. Kita harus mencoba menggambar simbol ini di depan cermin. Dengan cepat, mereka menggoreskan simbol itu di cermin menggunakan sisa darah yang menetes dari boneka tua di tengah ruangan. Saat simbol itu selesai digambar, arwah wanita itu muncul lagi di dalam cermin. Kali ini tampak lebih marah dan berusaha menerobos keluar. Lita menjerit, dia mencoba keluar. Andi, apa yang harus kita lakukan? Andi ingat sisa mantra yang dia baca di ruang bawah tanah, dan mulai mengucapkannya dengan suara lantang. Semakin keras dia mengucapkannya, semakin keras jeritan arwah itu di dalam cermin, seolah-olah mantra itu menyakitinya. Cermin mulai bergetar hebat, dan bayangan wanita itu tampak tersedot kembali ke dalam cermin. Wajahnya penuh amarah dan rasa sakit. Akhirnya, setelah jeritan terakhir yang memekakkan telinga, bayangan itu menghilang, dan cermin itu pecah menjadi ribuan serpihan. Keempatnya berdiri dalam keheningan, kelelahan, dan ketakutan. Tetapi akhirnya merasakan bahwa kengerian itu telah lenyap. Namun, ketika mereka berbalik untuk meninggalkan rumah,
sebuah pesan muncul di lantai yang terbentuk dari serpihan cermin yang pecah. Pesan itu berbunyi, "Aku akan kembali. Kalian tak akan pernah benar-benar bebas." Dengan perasaan tercekam, mereka menyadari bahwa mungkin arwah itu tidak sepenuhnya pergi. Kengerian rumah itu telah merasuk ke dalam jiwa mereka. Dan meskipun mereka keluar dengan selamat, bayang-bayang dari rumah ini akan selalu mengikuti mereka selamanya. Setelah berhasil keluar dari rumah angker itu, Andi, Sari, Beni, dan Lita berlari secepat mungkin, tidak berani menoleh ke belakang. Malam sudah semakin larut, dan desa tampak sunyi. Meski mereka sudah berada di luar rumah itu, perasaan mencekam masih menghantui mereka. Mereka merasa seolah ada sesuatu yang terus mengawasi mereka dari bayangan gelap di sekitar. Setelah berjalan cukup jauh, mereka berhenti di pinggir desa, mencoba menenangkan diri. Namun, meskipun sudah jauh dari rumah itu, hawa dingin tetap menyelimuti, dan suara bisikan samar mulai terdengar lagi, semakin dekat. Lita, yang sejak tadi terlihat pucat, tiba-tiba merasa tubuhnya semakin lemah. Dia menggenggam tangan Andi erat-erat, matanya penuh ketakutan. Apakah kalian juga mendengar itu?" bisik Lita sambil gemetar. Andi, Sari, dan Beni saling bertatapan, menyadari bahwa suara itu tidak hanya ada di pikiran mereka. Suara tangis wanita itu kembali terdengar, semakin mendekat seakan berbisik langsung di telinga mereka. Meskipun tidak ada siapapun di sana, "Kita harus pergi dari desa ini sekarang," ujar Beni dengan putus asa. Namun, begitu mereka beranjak pergi, Sari tiba-tiba berhenti. Tubuhnya terasa kaku. Di hadapannya, bayangan wanita berambut panjang yang mereka lihat di rumah itu kembali muncul. Berdiri di antara pepohonan, tersenyum dingin dengan mata merah menyala. "Andi, dia kembali," bisik Sari dengan suara tercekat. Andi dan yang lainnya berbalik, tetapi sosok itu telah menghilang. Namun, mereka merasakan hawa dingin yang begitu menusuk tulang, seperti ada sesuatu yang merasuki mereka. Bayangan rumah itu kini terasa seperti mengikutinya kemanapun mereka pergi. Tiba-tiba, Lita terjatuh ke tanah. Tubuhnya menggigil hebat, wajahnya berubah pucat, dan matanya menatap kosong ke langit. Saat Andi dan Beni mencoba membantunya bangkit, Lita berbisik dengan suara yang bukan miliknya, suara berat dan penuh dendam. "Kalian pikir bisa kabur dariku begitu saja?" Suara itu keluar dari bibir Lita, tetapi jelas itu bukan suara miliknya. "Aku akan selalu bersama kalian. Tidak ada yang bisa menghindar dariku." Ketiga temannya mundur ketakutan. Dalam sekejap, tubuh Lita menjadi lemas, kembali normal. Namun, dia tampak tidak ingat apa yang baru saja terjadi. "Ada apa? Kenapa kalian menatapku seperti itu?" tanya Lita dengan bingung, meskipun tubuhnya masih tampak lemah. Andi menghela napas, mencoba menenangkan diri. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa mereka telah membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar ketakutan. Mereka sadar, kutukan rumah itu masih mengikuti mereka. Arwah penuh dendam itu tidak akan berhenti hingga semua dari mereka jatuh ke dalam bayang-bayangnya. Mereka pun berjalan dalam diam, masing-masing diliputi oleh ketakutan bahwa sosok mengerikan itu mungkin akan kembali kapan saja, di tempat mana saja.